Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Pak Wawan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini materi terakhir untuk teks eksposisi. Materinya apa? Materi pada hari ini adalah membuat atau menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi. Hari ini kita akan membuat teks eksposisi. Kita lanjutkan PowerPoint yang kemarin. Ini ada menyajikan gagasan dan pendapat dalam teks eksposisi. Nah, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan, yaitu langkah-langkah membuat teks eksposisi. Kita sudah belajar tentang teks eksposisi dari pengertian, tujuan, struktur, kebahasaan. Nah, kiranya itu bisa kita jadikan modal untuk membuat teks eksposisi. Nah, apa sih langkah-langkah untuk membuat teks eksposisi? Langkah-langkah membuat teks eksposisi itu yang pertama adalah menentukan isu, topik atau tujuan. Nah, menentukan isu, menentukan topik, dan juga menentukan tujuannya. Nah, kira-kira kita mau memilih topik apa? Kita mau memilih isu apa? Kira-kira tujuannya apa sih saya membuat teks eksposisi ini? Nah, kita pikirkan itu. Kemudian kita tentukan apakah kita mau misalkan memilih isu tentang pendidikan karakter, atau kita memilih topik yang lain yaitu diskriminasi terhadap wanita, atau kita memilih isu tentang alam, tentang pemanasan global, tentang hilangnya hutan lindung, ataupun mungkin kita boleh memilih isu tentang politik, misalkan jangan golput, ataupun juga kita bisa memilih tema tentang olahraga, yaitu olahraga untuk kesehatan tubuh. Apa fungsinya senam, apa fungsinya berenang, dan sebagainya. Nah, itu yang pertama kita tentukan itu. Kemudian setelah kita menentukannya, kemudian baru kita kumpulkan data dan fakta. Kita kan punya asumsi tadi, kita punya isu tadi, pendapat kita. Nah, pendapat itu kita perkuat dengan mengumpulkan data-data dan fakta. Kita kumpulkan dengan data dan fakta. Kemudian setelah itu kita baru buat kerangka, atau dalam bahasa kerennya itu mind maps. Nah, kita membentuk kerangka teks eksposisi. Kita bentuk poin-poinnya. Nah, setelah kita menyusun kerangka, kemudian kita mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks yang utuh. Nah, menjadi teks yang sudah benar. Setelah itu, nah ini kurang satu langkah ya, kita juga bisa menentukan judul. Nah, setelah itu kita menentukan judulnya. Jadi judul itu tidak harus di awal, bisa juga kita tentukan di akhir. Karena apa? Karena ya, judul itu tidak harus kita tentukan di awal. Setelah jadi baru kita bikin judul juga tidak masalah. Nah, kemudian yang satu lagi, ini yang terakhir itu sebenarnya ada menyunting. Nah, menyunting itu adalah memperbaiki teks yang sudah kita buat. Barangkali dalam teks tersebut masih ada kata-kata yang belum benar, kata-kata yang belum baku, kalimat yang belum efektif, tanda baca yang masih belum tepat. Nah, kita sunting terlebih dahulu. Nah, itulah langkah-langkah untuk membuat teks eksposisi. Contohnya seperti apa sih teks eksposisi? Nah, dulu sudah diberikan contoh. Nah, ini kita berikan contoh lagi. Ini yang jelas kalian buat teks eksposisi itu harus memenuhi 3 struktur: tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Jika tidak ada fakta, gimana Pak? Nah, kalau tidak ada fakta, nah, kalian bisa gunakan
ini. Kalian bisa gunakan contoh-contoh, kalian bisa gunakan yang lain. Yang penting bisa untuk meyakinkan pembaca. Nah, ini ada contoh teks eksposisi tentang kebersihan lingkungan. Nah, ini ada bagian tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, kita baca bersama. Kebersihan di lingkungan kerja adalah sesuatu yang penting karena dapat memberikan pengaruh positif terhadap performa kerja seseorang dan membuat lingkungan sekitar tempat kerja nampak indah dan rapi. Nah, ini adalah bagian tesis. Tentang apa? Tentang kebersihan di lingkungan kerja. Ini bagian tesisnya. Menyampaikan isunya. Kemudian diikuti dengan argumen. Ya, seyogianya kebersihan lingkungan kerja mesti ditekankan kepada setiap karyawan. Cara yang paling sederhana adalah dengan membuang sampah, baik itu sampah kertas, plastik, kertas karton, dan lain-lain, ke tempat sampah. Kemudian sehabis jam kerja menyapu ruangan yang dipakai untuk bekerja. Pembagian tugas piket harian sudah menjadi salah satu cara yang dipakai guna menjaga kebersihan lingkungan kerja. Setiap karyawan yang telah ditugasi pada umumnya melakukan tugas sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Misalnya menyapu ruang kerja, membersihkan sampah di meja, mengepel lantai, dan membersihkan kaca. Pada setiap akhir pekan juga selalu diadakan piket bersama dengan membersihkan seluruh area ruang kerja. Nah, bagian ini namanya bagian argumen. Di sini berisi tentang cara-cara mengatasi agar lingkungan kerja itu selalu bersih. Kemudian disusunlah piket, pembagian tugas, dan ada lagi kerja secara bersama. Nah, ini adalah argumen-argumen untuk menunjang tesis. Nah, kemudian bagian yang paling bawah ada penegasan ulang. Nah, pada bagian penegasan ulang ini adalah penekanan terhadap bagian tesis. Kita baca bersama. Kebersihan lingkungan kerja itu harus menjadi kesadaran bersama karena hal tersebut adalah faktor penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan lingkungan kerja. Selain itu, menjaga kebersihan adalah salah satu bentuk ibadah dan menjaga kebersihan adalah salah satu ciri orang beriman. Sehingga jika bekerja sambil menjaga kebersihan tempat kerjanya, maka seseorang akan terlihat baik di mata Tuhannya. Nah, bagian ini adalah penegasan daripada tesis. Nah, menekankan tentang kebersihan lingkungan. Kemudian juga ada penekanan. Ya, selain itu menjaga kebersihan dan diikuti dengan keterangan yang lain sehingga memperkuat daripada tesis. Nah, ini adalah contoh teks eksposisi. Nah, kalian nanti diharapkan bisa membuat teks eksposisi juga. Nah, demikian langkah-langkah untuk membuat teks eksposisi. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.